Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, kembali ya ke mata kuliah kita, filsafat ilmu ya. Sepertinya kalau Prince Rin kok agak lambat ya. Maksud saya mute ini siapa nih Pak Henry ini? Nggak ada. Agak susah juga untuk mute orang yang ada di sini. Bisa ini nggak sebagian? Bisa nggak saya minta Pak Derajat bisa nggak jadi co-host? Nanti bantu ini ya, bantu apa? Yang ini untuk di mute kalau ada yang bocor suaranya. Ini saya stable ya, kok unstable terus ya. Kok diusahakan sebaik mungkin ininya apa jaringannya ya. Tapi agak susah juga ini dan dari device saya juga agak kesulitan karena ngadat sedikit. Tadi ya etika dan tadi sudah saya sampaikan PPT ya ke grup. Kita share dulu. Agak lambat ya. Udah belum? Udah kelihatan? Belum muncul Pak dosen. Belum muncul? Oh sudah nih barusan. Ya ya. Ya kita bisa bisa 1 menit, 2 menit, bisa 3 menit, bahkan 60 detik. Ya lumayan kan hitung sampai 60 itu. Masuk juga ke dalam pembahasan aksiologi ya. Aksiologi kan teori nilai, tentang nilai, tujuan ya. Nah, kita bicara etika moral norma itu tidak jauh ya. Tapi norma itu dipahami sebagai etika yang sudah tertulis atau sudah terformulasi ya. Kalau etika dan moral itu ilmu, ya bidang ilmu, maka atau cabang dari filsafat yang menjadikan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai untuk membangun sebuah norma, memformulasi objektif ada itu subjektif. Nah, subjektif dari sifat ya, sifat bersifat objektif, bersifat subjektif, ada berbeda dengan objektivitas dan subjektivitas. Itu subjektif komunikatif teori ya, ada si komunikatif ya, ada tindak ya, ada kesalingan. Kita semua kan bebas nilai. Ya, di era postmodern itu baru dipertanyakan kembali masa sih bebas nilai hanya di wilayah ontis dan epistemis ya, hanya pada dari kacamata ontologi epistemologinya. Jadi kalau kerangka ontologi epistemologi memang kelihatan masih kecenderungannya masih objektif. Itu objektif semua ya. Walaupun dia menuliskan seperti apa kerangka ontologi, kerangka epistemologi itu. Nah, relasi kuasa itu ikut menentukan sistem pengetahuan yang dipakai. Estetika ya itu menyoal keindahan, menyoal kegunaan ya. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan kira-kira sama. Etika juga bicara tentang tindakan, tugas dan fungsi, ya, moral ya. Nah ini berkaitan. Nilai guna ilmu pengetahuan itu ya berkaitan dengan signifikansi ya, signifikansi penelitian misalnya. Tindakan praksis ya manusia berkenaan dengan moralitas, kepatutan. Ya, etika dan estetika itu mempertanyakan, menyoal, ya, mendiskusikan diskursus tentang kepatutan ya, kepantasan. Ini pantas nggak? Ini baik nggak? Benar atau salah? Ya, misalnya kalau pisau dapur dipakai untuk apa? Ya, kan seperti itu. Etika asalnya dari kata etos itu watak, kesusilaan ini bahasa Yunani. Kalau moral dari mor ya, jamaknya murs, adat kebiasaan itu dari bahasa Latin. Jadi beda etika dengan moral itu akar awalnya moral itu berawal dari bahasa Latin ya, berarti dengan tradisinya Romawi. Kalau etika itu dari Yunani karena itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, teori nilai ini ada dalam penelitian. Nah, ini ada runtutan ya, syarat ya. Harus ontologis, epistemologisnya kita susun dahulu baru ya seterusnya. Nah, ini kan ada etika, ada runtutan, ada syarat-syarat ya. Kita juga kalau mau melakukan penelitian kan juga ada misalnya mau menulis skripsi atau tesis kan harus lulus dulu mata kuliah apa saja yang harus lulus dan sebagainya. Di sini peneliti juga tidak netral karena memang mengambil paradigma tertentu.
skeptis ya, peneliti itu skeptis. Skeptis apa? Sanksi ya. Sanksi pakai G ya, bukan pakai K. Kalau NG dan NK itu kan beda ya. Ingin tahu, kritis atau terbuka gitu ya. Jadi peneliti itu seperti itu. Objektif itu ketika menyampaikan sesuai fakta. Tapi fakta itu juga dilihat menggunakan paradigma ya. Artinya gini, kalau kita melihat dari misalnya gini, melihat ruangan perpustakaan ya. Saya lagi di perpustakaan ISIF nih. Kalau saya melihat ruangan perpustakaan dari sisi meja saya, meja pustakawan, ya berarti ruangan yang saya lihat adalah seperti ini, seperti yang saya saksikan ya. Dari pintunya lurus dengan apa meja saya, kemudian apa meja ruang baca itu seluruhnya terawasi oleh saya, seperti itu. Tapi kalau melihatnya dari sisi ujung yang lain, maka itu kan berbeda. Nah itu fakta yang berbeda itu tetap menggunakan paradigma. Jadi objektif di sini adalah sesuai dengan fakta, tapi juga faktanya posisi kita di mana, ya? Atau kita melihatnya dari sisi yang mana? Nah, harus berpihak, berani berpihak pada kebenaran yang diyakini, ya. Dan berupaya membuktikan ya hipotesis. Nah, kalau Ford ya, oh ya ini belum saya kasih ininya ya, apa? Belum saya kasih sumbernya ya. Ada 3 sumber di sini tadi, 3 rujukan. Nanti saya kasihkan referensinya. Nah, kebenaran metafisik ya, menurut Ford ya, kebenaran metafisik, kebenaran etik ya, kemudian logika dan empiris. Ini bicara seperti ini ya, dari metafisik, etik, kemudian logika dan empiris ini dari yang paling sulit ya, paling hampir mustahil dibuktikan sampai yang paling mudah dibuktikan ya, cukup dengan panca indera kita. Nah, teori kebenaran itu kan ada teori-teori ya, korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan sebetulnya masih banyak teori kebenaran ya. Ini menunjukkan ada ada paradigma yang digunakan untuk melihat kebenaran. Tapi tidak kemudian teori kebenaran ini bisa kita harus milih salah satu saja. Kita bisa menggunakan 2, menggunakan 3. Nah, ilmuwan itu tidak berpihak pada satu saja komponen enggak. Paradigma itu kan terdiri atas beberapa komponen. Dan itu ada urutannya dari ontologi, epistemologi, ya kerangka teorinya kan dibangun dari situ. Baru metodologi. Ya, aksiologi itu bangun setelah itu semua. Ya artinya di sini ini sudah jelas ya tatanannya komponen paradigma itu apa saja, bagaimana urutannya, sehingga ini nggak bisa kita cuma mau ontologisnya aja, berarti nggak mau lanjut, tapi tiba-tiba melakukan penelitian seperti itu. Akhirnya bukan bukan melakukan penelitian, tapi menghasilkan pemikiran. Ya. Ada satu contoh ya, satu contoh di bukunya Yuyun Surya Sumantri, yang buku yang baru itu, buku yang revisi terakhir, itu ya buku filsafat ilmu yang revisi terakhir ya, Yuyun S. Surya Sumantri. Itu Yuyun S. Surya Sumantri, ya Profesor Surya Sumantri menyampaikan ada satu kisahnya, cerita ya. Dia menguji disertasi. Ketika ujian disertasi itu dia lihat disertasi ini bukan disertasi ternyata menurut dia. Ini sih karya filsafat. Nah, karena apa? Ya, kelihatan dia itu arahnya kemana. Jadi tetap beda antara hasil penelitian misalnya dalam bidang filsafat ya, hasil penelitian dengan karya filsafat itu beda. Ya, sekalipun karya filsafat bisa berawal dari hasil penelitian, tapi hasil penelitian ya dengan karya filsafat adalah 2 hal berbeda. Karena kalau karya filsafat kan harus membangun filsafat baru. Sementara kalau hasil penelitian itu kan yang dibangun apa? Paling ini teori baru atau metode baru ya, metode baru.
kebaruan itu tidak sampai kepada kebaruan yang sifatnya ontologis, epistemologis secara ini, secara keseluruhan ya. Paradigmatik enggak. Bisa dibandingkan ya bukunya kita nih, bisa membandingkan dari disertasinya Kiai Fakih misalnya ya, Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, kita baca disertasinya dengan kita membaca buku Qiraah Mubadalah, buku yang biru itu, perbedaannya jelas. Mana karya disertasi yaitu karya hasil penelitian dengan mana memang hasil karya filsafat. Itu kelihatan perbedaannya. Nah, itu. Nah, kita memilih paradigma itu ada aturannya. Ya. Karena kita memilih perspektif. Ya. Ini berkaitan berarti dengan masalah etika ya. Masalah apa namanya? Masalah aksiologis ya, masalah aksiologis. Teori nilai tentang keberpihakan. Nah, ketika seseorang mengatakan ilmu pengetahuan itu bebas nilai, itu juga sikap keberpihakan juga namanya. Landasannya yang mengatakan ilmu pengetahuan bebas nilai, itu juga landasannya adalah nilai. Yang nilainya adalah tidak ada nilai. Ya, jadi amat tidak dianjurkan kalau kita mencoba memilih paradigma itu berdasarkan perasaan sesaat ya, perasaan kita kan sesaat ya, saatan kan tidak ada orang itu perasaannya begitu aja terus dari bayi sampai meninggal dunia perasaannya satu nggak pernah ya, perasaannya kan berubah-ubah perasaan manusia ya. Habis lapar kan kenyang, nanti lapar lagi, nggak mungkin dong lapar kenyang terus, nggak mungkin. Habis nggak mungkin udah segar udah pernah tidur 10 tahun yang lalu udah pernah tidur tuh nggak mau tidur lagi kan nggak mungkin ya, seperti itu. Oke, itu ya barangkali akan saya coba nanti saya masukkan ini ya referensinya. Gimana teman-teman untuk pertemuan kali ini? Coba tadi diulang Ustaz, antara etika dan moral tadi itu Ustaz. Bisa diulang lagi tadi. Gimana? Etika dan moral tadi itu bisa diulang. Etika itu etos ya. Jadi maknanya etika itu dari kata etos. Itu bahasa Yunani. Sementara kalau moral, mores ya, itu dari bahasa Latin. Artinya berbeda. Etos itu berkenaan dengan watak, karakter ya. Sementara mores ya, mores itu adalah adat istiadat, kebiasaan. Ya. Berarti gini Ustaz, yang saya tanyakan itu, ini kan dua hal yang berbeda Ustaz, antara etika dan moral. Iya. Terus yang mana itu Ustaz? Apakah itu etika tercipta dari moral atau moral itu tercipta dari etika? Itu tetap dua karena begini, tradisinya beda Pak Anasrum ya, berbeda antara etika dengan moral itu berasal dari dua tradisi filsafat yang berbeda. Sebetulnya memang berbeda karena Romawi dengan Yunani itu beda tradisi filsafat pada masanya ya. Hanya kemudian kan sering dibahas bersamaan ya. Karena memang berbeda. Kalau orang-orang Latin Romawi itu melihat dari kebiasaan, baru mereka ini loh baik buruk itu berdasarkan kebiasaan. Jadi apa yang dianggap wajar adalah baik, yang dianggap tidak wajar adalah buruk. Jadi bangsa Romawi kuno itu misalnya gini, lagi makan nih, misalnya makan yang biasanya kita makan itu bertulang ya, ayam ya misalnya atau bebek gitu. Kemudian kan sisa tulangnya itu atau masih ada daging sedikit dikasih ke budak sahaya, itu baik karena menurut mereka wajar. Kalau mereka itu berlawanan, itu malah nggak wajar, malah jadi kebiasaan saja. Artinya dengan demikian, kalau ada kebiasaan tergantung kebiasaan. Jadi moral ya, moral itu pada dasarnya bergantung pada kebiasaan aja. Sehingga moral itu punya perbedaan dengan etika. Nah, kalau etika kan berdasarkan bicara karakter orang. Nah, itulah kemudian berkembang selama ini ya, berkembang antara moral dengan etika itu punya keterkaitan ya, karena nggak bisa tidak berkait, harus dikaitkan sangat erat
Ya, karena perkembangan pengetahuan dan manusia sudah terglobalkan hari ini, ya. Suara benang jatuh suara jarum jatuh di New York juga sudah bisa kedengaran sampai sini kayak gitulah ya kan. Kita bisa komunikasi antar daerah, antar negara, antar berbeda 12 jam sekalipun ya. Nah, itu yang membuat kita harus mengembangkan ya. Akhirnya etika dengan moral akhirnya sangat erat kaitannya. Pertanyaan-pertanyaan etika, jadi tidak banyak yang membahas pertanyaan-pertanyaan moral gitu enggak, tapi secara keilmuan, secara bidang studi filsafat juga begitu. Secara bidang studi filsafat, secara bidang keilmuan yang dilihat adalah bukan moralnya. Karena moral masih bicara pasti akan adat istiadat. Nah, ada enggak relativitas dalam etika? Ada. Etika memang relatif. Tapi relativitas etika itu kan etika terbagi. Ada yang global, ada yang ditemukan secara diyakini secara keseluruhan ya. Rata-rata orang kan tahu kalau membunuh nggak baik, mencuri nggak baik kan gitu. Itu ada hal-hal yang global, ada hal-hal yang sangat khusus, makin lama ada yang khusus dan tidak. Ada yang khusus, ada yang umum, yang global, ada yang partikular yang tidak berlaku secara universal. Nah, kalau moral kan berdasarkan kebiasaan, bisa berdasarkan teks juga ya, scripture ya, teks yang dimaksud scripture ya, atau teks suci, teks agama ya, tradisi agama. Gitu ya, Pak Nasa gimana? Baik, Ustaz. Ya Pak, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Pak, yang bertanya ya, boleh ya? Ya. Itu Pak, kalau saya pengen belajar gitu, kalau bedanya akhlak, etika itu apa ya? Akhlak dengan etika. Akhlak, ya, kan akhlak itu dari mana? Asal akar katanya. Ayo. Akhlak itu kan kholako ya, ya ciptaan ya. Kira-kira nggak jauh beda ya akhlak dengan etika. Kenapa filsafat etika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya filsafat akhlak kayak itu. Karena memang berkenaan dengan ciptaan karakter ya, bentukan apa sih kalau apa istilahnya itu tampilan kita ya, penampilan kita. Penampilan atau tampilan itu kan penampilan kan bukan semata-mata bentuk wajah kita ya kan nggak gitu ya. Walaupun bentuk wajahnya bopeng-bopeng misalnya atau misalnya matanya nggak benar-benar simetris misalnya ya, atau matanya terlalu melotot, matanya terlalu sipit, itu nggak masuk di situ ya, bukan itu yang dimaksud bentuk tampilan itu ya. Tampilan yang dimaksud itu penampilan bagaimana dia membawa ya cara berpakaian, caranya pakai kacamata. Kira-kira kalau pakai kacamatanya cocok nggak, sesuai nggak dengan ya dengan yang biasa atau ya baik nggak gitu ya caranya pakai kacamata. Caranya berpakaian dari kepala sampai ujung kaki itu yang menjadi bahasan dari tampilan. Jadi ketika bicara akhlak itu dari situ juga termasuk etika dengan estetika itu berkenaan. Nah, mungkin ya kita bisa perhatikan di sini akhlak itu tidak hanya etika tapi juga estetika. Nah, estetika kan bicara tentang kegunaan, bicara tentang mudah nggak sih dipakai kalau kita punya rumah ya misalnya, atap rumah kita itu beda nggak dengan atap rumah di Arab misalnya, di Arab Teluk, di wilayah Mediterania, Mesopotamia, di wilayah Syam.
Beda nggak dengan atap di Afrika? Nah, perbedaan-perbedaan itu masuk dalam ranah estetika. Dan berkenaan juga dengan fungsinya. Karena kalau di wilayah Arab, di wilayah gurun, itu kan dingin ya. Ketika itu tidak ada tidak ada AC kan? Belum ada AC. Pada musim panas orang tidur di atas. Tidur di atas, naik ke atap, tidur di atap. Rumah-rumah di Eropa itu kan nggak punya AC. Nggak ada yang punya AC. Jadi kalau musim panas mereka nggak mau pakai AC. Buka aja semua, jendela segala itu. Dibuka. Musim panas membuat mereka jarang menyalakan lampu, jarang menggunakan listrik atau lebih sedikit penggunaan listrik ya. Karena musim dingin kan banyak sekali penggunaan listrik itu kan panjang. Lampu nyala bisa hampir 24 jam. Sehingga mereka berpikir kalau gitu kalau musim panas nggak mau pakai AC, nggak mau pakai udah aja buka ini. Jadi mereka buka-bukaan aja seperti itu ya. Iya, ini kan masalah jaringan saya susah juga kalau masalah jaringan itu Pak Nasrum. Agak kesulitan ya tadi masalah jaringan ya. Kita agak kesulitan dari segi jaringan ini. Saya juga lagi ya kita harusnya punya ini ya untuk jaringan internet kita tuh. Dari infrastruktur kita ini soal infrastruktur koneksi internet Indonesia ini tergolong yang kurang bagus ya, kurang terawat. Ya. Ya, gimana ada lagi? Bisa diulang lagi tadi, Ustaz. Ethos itu dari Yunani, betul ya? Iya. Ethos dari Yunani, moral dari Romawi gitu, Ustaz. Iya. Takut terbalik, Ustaz. Takutnya saya terbalik. Oke, gimana? Tadi kita mulai jam berapa sih? Enggak terlambat. 8:30, Pak dosen. Iya. Yap, Pak dosen boleh nanya nggak? iya. Pak dosen, kembali lagi tentang etika dan moral tuh. Ya. Eh,
Sekarang itu kan kalau di konteksnya sekarang, kalau berdasarkan penjelasan Pak dosen tadi antara etika dan moral itu sebenarnya beda ya. Tapi eh, di konteks sekarang itu kayaknya dari yang apa namanya yang menggejala di masyarakat itu mereka mempersamakan etika dan moral. Itu kira-kira kenapa sih ya Pak dosen ya? Ya, memang perkembangannya ke situ, Pak Derajat. Karena perkembangannya arahnya adalah membuat itu keterkaitan erat ya. Tapi kalau sama persis enggak ya, tidak sama persis, tidak sama persis, tidak seperti pinang di belah dua gitu ya, bukan bukan saudara kembar atau kembar siam gitu enggak. Tapi ini antara etika dan moral itu ya kakak adik lah gitu. Hmm. Iya, berarti karena pergeseran itu ya, pergeseran apa namanya, pemahaman orang gitu sehingga mempersamakan antara etika dan moral gitu ya. Ya, tetap tidak sama tapi kan erat ya, semakin erat kaitannya. Erat apa dan erat kaitannya itu bukan sama, tapi kemudian orang jadi seolah-olah sama. Mungkin konteksnya ya, konteksnya. Kita lihat konteksnya. Kita bicara apa? Kalau moral memang moral itu kan ketika bicara kesusilaan ya. Itu sudah bicara moral. Karena moral itu kan berkaitan dengan adat istiadat. Berkaitan dengan hal-hal yang wajar atau tidak wajar. Wajar atau tidak wajar itu kan berarti perkembangan zaman sangat mempengaruhi. Tapi kalau etika itu karena etika itu sudah bidang ya, sudah masuk ke dalam studi ya, satu bidang studi lah ya. Etika itu ada loh program studi pasca sarjana baik master maupun PhD yang memang membahas etika. Jadi PhD-nya bidang etika. Doktor ya S3 bidang apa? Bidang ini bidang etika gitu loh. S3-nya S3 etika. Program doktor etika. Gitu. Ya tidak di Indonesia sih, tapi ada itu. Jadi yang dibahas etika. Tapi kan nggak ada S3 moral, nggak ada. Karena moral bukan bidang ilmu, bukan bidang apa cabang filsafat yang dijadikan bagian dari studi filsafat. Tidak masuk dalam itu. Moral itu menjadi topik aja gitu. Jadi etika letaknya kedudukannya masuk dalam bagian dari pembahasan rumpun disiplin ya. Rumpun disiplin. Ketika kita bicara ilmu pengetahuan studi filsafat, kita ada studinya tentang etika. Tapi ketika bicara moral, moral itu masuk dalam studi etika. Jadi karena keterkaitan erat, tapi tetap harus berbeda kan. Moral kan berdasarkan kebiasaan. Ya, terima kasih Pak dosen. Ini Pak dosen yang tadi saya menyimak yang paparan Pak dosen tadi loh, yang bahwa peneliti itu menggunakan paradigma sehingga peneliti itu tidak netral, gitu ya. Di satu sisi seorang peneliti itu harus bersifat objektif ya. Ini saya agak-agak Ya, belum paham sih. Di ya satu Pak Derajat sisi belum. karena Ya, dia melakukan pendekatan tertentu sehingga tidak netral ya. Tapi di satu sisi dituntut untuk objektif itu tapi kan kayaknya kontra objektif. ya, Sen, ya. Itu Gimana sih penjelasannya gini ya? loh Pak Derajat. Kan Pak Derajat melihat misalnya gini, Pak Derajat melihat kampus ISIF dari depan misalnya, dari gerbang. Objektif, itu masih objektif. Pak Derajat melihat kampus ISIF dari gerbang itu dilihat apa saja. Melihatnya seperti apa. Tapi kalau dari arah sebaliknya, misalnya dari ruang konvergensi atau dari perpustakaan melihat ke arah gerbang itu melihatnya seperti apa? Kan penyampaiannya seperti itu. Itu objektif, sesuai dengan fakta dong. Nah, Masa itu nggak yang sesuai dimaksud dengan paradigma tadi ya, Pak ya dosen ya? paradigma itu kan kita posisinya di mana nih? Kan gitu. Posisinya sebelah Ah, mana? Sebelah iya. kanan, sebelah kiri. Sebelah depan, sebelah belakang. Di atas, dari Ah, atas apa dari bawah? Itu loh. depan dan belakang. Paradigma itu. Iya, betul. Sepakat. Ya kan? Kalau Iya. jadi Ah, itu loh tetap objektifnya dari situ. Objektif itu bukan netral dalam artian kan kita harus melihatnya harus jelas. Kita mau melihat botol botol ini mau nggak kelihatan ya botolnya.
harus kita Nggak mau kelihatan Pak dosen. ya kelihatan ya karena bening soalnya nggak kelihatan kalau bening ternyata. Ya. Apa namanya kita mau melihat itu dari sisi atas sampai bawah dari mana kan itu harus jelas dalam apa penelitian itu. Nah, maka kalau disertasi kan kebaruan itu novelty itu sangat diinginkan, sangat dikejar. Ya. Dan saking sangat dikejarnya kemarin itu saya ditegur malah kebanyakan fokusnya sama novelty ini lupa sama yang lain. Jadi bahaya juga kalau ingatnya cuma novelty ya Pak Derajat ya. Kebaruan atau novelty itu tidak bisa jadi satu-satunya, nggak boleh. Ya. Pak Nasrul masih di Amerika atau sudah ini? Halo? Ya kenapa tuh Iya. Mas Nasrum? Kenapa? Acak-acak. Masih di Amerika, Ustaz. Alhamdulillah masih. Ini soalnya kontrak saya itu sampai setahun, Ustaz. Oh gitu. Ya. Ada bebas ujian lagi, Ustaz? Oh, ya diringankan deh ujiannya. Atau masuk aja tapi nggak UAS juga nggak apa-apa deh. Ya, Alhamdulillah. Gitu ya. Gimana tapi disepakati dulu nggak nih? Kira-kira Pak Nasa, Pak Derajat gimana? Hah? Pak Saya sih Derajat. maunya ditemenin Mas Nasrum, Pak. Kayaknya kalau nggak ada Mas Nasrum tuh saya kuliah juga nggak asik soalnya Pak. UAS-nya, UAS-nya, Jangan Pak, jangan dibebasin. UAS-nya gimana UAS-nya? UAS-nya nggak usah ngerjain. Biar nemenin saya kuliah Pak. Kalau nggak Tapi ada Ustadz Nasrum saya nemenin nggak kuliah aja asik ya. kuliahnya. Nemenin kuliah aja ya. Kuliah aja nggak nemenin ujian ya. Enggak dong Temenin aja, Pak. Pak Haji. Kalau Hah? ujian, kalau ujian ya masing-masing lah. Kan ujian Jadi masing-masing. gini Pak dosen, kalau dia Ustadz Nasrum, Ah, Ustadz Nasrum itu kalau kuliahnya nggak bolos baru dikasih. ah. Walah ini kok. Halo. Ah, ini tes satu, tes. Ya, agak Tapi ini kembali ya. lagi ke Pak dosen gimana? Ya, ya oke lah kalau misalnya UAS-nya aja ya, tapi UAS-nya bukan boleh nggak masuk. Masuk tetap tapi UAS boleh nggak kerjakan. Tetap Tetap saya masuk, Ustaz. kasih, tetap saya kasih soal UAS tetap saya kasih, tapi kalau nggak mengumpulkan soal UAS nggak apa-apa. Siap, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya. Tapi sarannya harus hadir ya Pak Ya harus dosen hadir. ya. Ini udah berapa pertemuan sejak selesai UAS itu. Iya. Sejak selesai UTS, ya kan? Masih, Berarti Harus lebih berarti awal lagi. berarti kalau nggak hadir tetap ikut ujian ya. Siap, siap, siap. Ya Allah. Jadi kembali lagi yang tadi Pak dosen yang penelitian tadi sebenarnya paradigma itu melihatnya berbicaranya dari kalau dalam penelitian itu dia berbicaranya dari mana gitu ya. Terus kemudian objektivitas itu dilihat dari bukan bukan kalau pada saat penelitian yang pertama itu dibilang benar eh, apa namanya dan dia melakukan penelitian lagi, ya artinya menemukan fakta-fakta yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan objektif gitu ya Pak dosen ya. Saya nangkapnya ya, gitu ya. Bener nggak ya sih? bisa seperti itu Hah? bisa seperti itu. Karena kita butuh ini ya, butuh paradigma. Kan kalau kalau misalnya Pak Derajat saya tanya itu masjid masjid apa misalnya? Misalnya masjid Istiqlal itu seperti apa gitu kan? Tapi kalau melihatnya dari sisi yang berbeda kan pasti akan menjawab yang berbeda. Ya. Berarti itu paradigma ya Pak dosen ya. Ya, itu paradigma itu seperti itu. Kalau contoh sederhananya ya. Karena Orangnya kita hilang. kita 1 jam ya.
Nah, sebenarnya kan enggak ya. Sebentar, saya coba cek lagi di ini. Ini tadi saya tadi sudah kita tunggu lagi ini. Belum keluar. Bentar. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, RPS yang baru yang direvisi. Nah, nanti minggu depan kita 2 pertemuan langsung, tetap diupayakan 1 jam bisa selesai. Kita libur nggak ya Natal dan Tahun Baru? Nataru libur nggak Nataru? Nggak tahu ya? Pak Belum dosen tahu. libur, Pak dosen kan tanggal merah. Kita kan Kan tanggal Kamis ya, merah Pak dosen. tapi kita Nasional Kamis kan ya. Itu Rabu ya, Rabu tanggal 25, tanggal 1 Rabu Kamis Pak dosen. Rabu Kamis. Iya. Ya, nanti kita coba tanyakan ya, kalau masuk ya. Tapi biasanya ikut nasionalnya Pak dosen ya. Nggak tahu saya. Itu ya, paling untuk yang kaitannya apa? Karena kita sedikit lagi mata kuliah berikutnya itu paradigma sains modern ya, Barat dan Islam. Dua ya, pertamanya setelah paradigma Barat modern, kemudian Islam modern, baru arah integrasi ilmu dan agama, ilmu sosial, ilmu budaya dalam diskursus studi Islam. Nah, itu baru di situ. Jadi kira-kira ada 4 sesi, ya. Tuh 4 ya, Iya. 4 pertemuan lagi. Iya masih muda Pak dosen. Bisa dikumpulkan menjadi 2. 4 itu bisa kita kumpulkan jadi 2 kalau memang harus dikumpulkan jadi 2. Tapi saya nggak tahu ya kapan ya UAS-nya. Kayaknya jadwal UAS masih agak lama ya. Masih Sekitar ada tanggal sebulan. 8-an Pak. Ada sebulan lagi. Tanggal 8. 8 apa? Nggak ada Pak dosen. Kenapa? 8 Januari. Kalau nggak berubah loh ya. 8 Januari. Nggak tahu, saya belum Kata lihat. Pak, info sementara dari Pak Ahmad sih ya kemarin. Pak Ahmad sementara Oh ya. info untuk UAS itu 8 Januari. Oh gitu. Ya soalnya dia kan Kalau tidak mundur ketua katanya. Iya. panitia abadi selama kabirunya dia kan yang ngatur jadwal panitia, yang jadi panitia UAS kan dia, UTS UAS. Saya nggak tahu ini nanti UAS ini Iya. enggak apa namanya, saya ngawas nggak, tapi bisa enggak ya, karena kita tinggal 4 pertemuan, 4 sesi.
di pertemuan masing-masing. Kan saya mengajar 2 mata kuliah di semester 1 ya, filsafat umum, kemudian studi Pancasila. Tapi di sini 13 tuh Pak Derajat yang sampai di saya 13 Januari UAS-nya. Iya, Ya belum masih tahu ya. tentatif sih menurut saya. Ya, Masih tentatif kalau nggak berubah gitu katanya. berarti Tapi antara bisa awal jadi sampai kan pertengahan. mundur kan. Antara awal sampai pertengahan Januari ya, saya nggak tahu. Oke, kalau gitu kita tutup ya karena sudah 9:30. Terima kasih. Tutup dengan baca hamdalah. Sama-sama alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alamin.